Saudari-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Minggu 23 April 2023, hari Minggu Paskah yang ketiga. Sabda Tuhan hari ini dari Injil Suci menurut Lukas, bab 24 ayat 13 sampai 35. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus.
Saudari-saudaraku yang terberkati, kendatipun kita tidak menyadari bahwa Yesus ada di antara kita, Ia tetap ada di antara kita. Sadar atau tidak sadar, Yesus Tuhan selalu ada untuk kita. Di saat kita mampu menyadari dan mengamini kehadirannya, maka berkat-Nya melimpah atas setiap kita, oleh karena Ia pun membutuhkan keterbukaan hati kita. Pernah kita mengalami suatu masalah tertentu dan kita dibuat pusing dengan masalah itu. Sepanjang hari, sepanjang waktu memikirkan masalah itu dan mencari solusi apa yang terbaik. Sama seperti pengalaman dua murid yang berjalan menuju Emmaus. Mereka berjalan sambil tetap berfokus pada kesedihan, kekecewaan, kepahitan, keputusasaan, sehingga membutakan mata batin mereka akan hadirnya Tuhan. Ketersentuhan dan ketergerakan mata batin para murid yang menyadari Tuhan hadir, menghentak kita juga untuk menyadari bahwa Ia ada selalu bersama kita apapun kondisi kita. Dalam sabda Tuhan yang kita dengar tadi, terutama dalam ayat yang ke-35 dikatakan demikian. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Tuhan Yesus yang hadir dalam Ekaristi menjadi kekuatan untuk terus berharap dan bertekun dalam kesaksian hidup yang benar. Saudari-saudaraku, kita sering menyerah tepat sebelum hal-hal mulai berubah. Terkadang si jahat suka mempersulit kita sehingga kita enggan lagi menyelesaikan tanggung jawab dan niat baik kita. Saat kita mencoba melakukan hal yang benar, kita tentunya pernah mengalami kesulitan karena si jahat akan mencoba menghentikan kita. Begitu kita yakin yang kita lakukan sebagai sesuatu yang baik dan benar, tetaplah tekun dan teguh dalam memperjuangkannya. Saudari-saudaraku, di saat kita mencoba dan terus mencoba dan bertekun di dalam segala hal, maka Tuhan akan melimpahkan berkat-Nya. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang bangkit mulia, Engkau hari ini menyegarkan kembali pengharapan murid-murid-Mu yang sudah mulai layu. Engkau hadir di tengah kecemasan, ketakutan, dan keputusasaan murid-murid-Mu. Semoga hadir-Mu yang menguatkan murid-murid-Mu juga menguatkan kami yang sedang berjuang di tengah dunia kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Bapa dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.